Oke, nah kita nih bakalan ngebahas nih yang katanya generasi micin. Generasi micin. Emang apa yang salah dengan generasi micin? Masanya gue juga suka micin Oh sih. gitu, benar. Maklor, cilok, Nah, itu dia. cireng, micin. Kentang gitu, ngopi gitu kan. Iya. Nah, salahnya di mana nih? Kita langsung aja tanya sama ahlinya nih, Dokter Mila. Halo, selamat Halo, pagi, Dok. dokter. Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, makasih nih udah meluangkan waktu Betul, ya. betul. Terima kasih Bu Dokter udah meluangkan waktu pagi-pagi nih udah mau kita repotin ya. Kita gangguin nih. Oke, Dokter Mila, nih kan lagi marak generasi meci nih. Salah satunya lagi ada yang namanya seblak, lagi hits betul, banget lagi ya hits Mas banget. ya. Terus kayak maklor kesukaan saya juga. Itu memang Maklor, cilor, apa yang gitu. salah dengan mengkonsumsi makanan-makanan tersebut nih, Dok? Untuk saat ini yang marak digemari lah. Oh, lagi marak-maraknya nih ya. Oke, Iya. selamat pagi sebelumnya ya untuk Kak Fitri dan Kak Bur. Iya. Benar, saya bisa hadir hari ini. Menjawab pertanyaan tadi, memang sekarang ini banyak trennya itu lebih ke itu ya, makanan-makanan yang gurih, terus yang apa ya, sedap gitu ya kayaknya gitu ya. Ini saya cerita aja, kayaknya mungkin teman-teman yang mendengar juga langsung kepikiran udah macam-macam nih seperti tadi saya ceritakan. Iya. Jadi sebenarnya makanan-makanan itu boleh nggak sih dok? Ya boleh aja, tapi tetap terbatas gitu, nggak boleh berlebihan. Gitu. Jadi kadang kan kita pengen nih ngelihat ada jajanan atau ada makanan yang kayaknya menarik ya, dicobain, setelah dicobain, wah ternyata enak, karena biasanya pada makanan-makanan tersebut itu ada istilahnya ada rasa umaminya, jadi sehingga kita tuh bikin pengen lagi gitu kan ya. Oke. Jadi nah itu tuh yang harus dikontrol dari kitanya. Jadi boleh mengkonsumsi makanan-makanan tersebut tapi ya terbatas. Seperti itu. Kalau terbatasnya itu gimana Bu Dokter? Misalnya seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ada batasannya nggak sih Bu Dokter? Ya, kalau untuk batasannya sendiri sih idealnya paling nggak seminggu sekali aja deh. Ya, jadi dalam 7 hari, 1 hari boleh deh gitu ya makan makanan yang berperisa atau mecin atau pemanis tinggi. Ya namanya kita lagi pengen, masa soalnya nanti kalau lagi pengen nggak diturutin, saya jadi stres Bu Dokter, gimana ya? Kan itu nggak baik juga gitu Mental ya. health terganggu. Mentalnya terganggu. Iya, nanti makan sehat tapi mental health ya sama aja, hipertensi juga nanti ujung-ujungnya gitu kan. Iya, benar. Nah, jadi boleh. Jadi dalam 1 minggu nih misalnya 6 hari kita makannya yang usahakan kalau bisa yang diolah dari raw food. Jadi bukan makanan yang sudah diolah, processed food atau ultra processed food. Processed food sama ultra processed food boleh nggak? Saya sibuk nih Bu Dokter, nggak sempet gitu ya kalau misalnya mau mengolah dari raw food, boleh, tapi ya tadi terbatas gitu, atau kita komposisinya kita atur gitu ya, misalnya sekian dari piring itu dibagi 4 gitu, nah 1/4-nya boleh deh yang misalnya kita nggak sempet nih untuk mengolah dari raw food, jadi 1/4-nya kita mau pakai proses food, tapi kita barengin dengan sayuran dan buah itu. Kemudian dari karbohidratnya jangan yang instan gitu, seperti itu. Misalnya yang 1/4-nya tadi hanya yang protein yang processed food atau ultra processed food. Sebenarnya idealnya itu kan kita makan itu dari raw food. Tapi kalau nggak bisa ideal karena banyak ya situasi kondisi ya, apalagi kan kalau anak-anak yang sekarang, generasi sekarang kan ini ya, giat bekerja, giat berkarya gitu. Betul. Boleh Jadi makan aja gitu betul. Ya, jadi nggak bisa yang ideal, ambil yang kedua ideal. Nah, lagi pengen banget boleh deh, tapi usahain ya hanya seminggu sekali aja gitu. Oke. Nah, kalau bicara soal generasi micin ya, sebenarnya emang micin itu bahaya atau gimana sih sampai ada istilahnya generasi micin itu seolah-olah diidentikan ya begitulah ya. Gimana tuh dokter? Oke, sebenarnya micin sendiri tidak berbahaya. Itu makanan ya, maksudnya yang sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk menambah rasa gitu, untuk memperkuat rasa. Silakan aja boleh, tapi itu tadi sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu ya. Jadi apapun jenisnya, kalau yang pada
asal muasalnya micin itu diciptakan itu kan untuk menguatkan rasa supaya juga nafsu makan kita meningkat, sehingga kalau nafsu makan meningkat maka nutrisi akan terpenuhi seperti itu. Tujuannya kan sebenarnya awalnya itu, tapi kembali lagi sesuatu yang berlebihan itu Heeh. nggak baik Tidak ya. baik. Nah, jadi Betul. boleh dikonsumsi kalau tidak berlebihan. Betul. Gitu. Nah, jadi Bu Dokter, kira-kira seberapa serius sih persoalan kesehatan yang ditimbulkan oleh makanan yang diberikan apa ya, kayak penyedap kayak mecin gitu terhadap apa ya? Terhadap pandangan medis sendiri, Bu Dokter? Oke, kalau dampaknya, nah kalau misalnya berlebihan tuh tadi ya kita bicara dengan berlebihan, jadi dampaknya apa? Nah ini akan menarik, ini micin itu mengandung natrium yang tinggi sehingga dia menarik air dalam pembuluh darah. Nah lama kelamaan mungkin nggak sekarang nih dampaknya, tapi lama kelamaan misalnya ada pengumpulan cairan di pembuluh darah kaku sehingga nantinya bisa menjadi faktor risiko hipertensi. Yang pertama itu kalau untuk bicara micin. Iya. Selain micin, makanan-makanan sekarang itu tinggi apa lagi sih? Contohnya tinggi gula misalnya Iya, gitu ya. gula, betul, Nah, betul. nanti udahlah rasanya umami, gulanya tinggi, pengen lagi, khawatirnya nanti jadi obesitas, jadi Obesitas, diabetes betul. mellitus, seperti itu. Nah, dalam dunia medis juga ada istilahnya sindroma metabolik. Nah, sindroma metabolik itu adalah suatu sindroma itu kumpulan gejala. Nah, kumpulan gejala yang mulai dari lingkar perut ya pertama, lingkar perut, hipertensi, lingkar perutnya berlebih. Kalau untuk perempuan maksimal diusahakan di 80 cm, untuk laki-laki di 90 cm untuk lingkar perut. Kemudian yang kedua dari sindrom Iya. metabolik adalah abis ini langsung ukur nih Oh kakak-kakak. iya, Iya nih saya kayaknya. kelebihan kayak nih. Oke, yang kedua hipertensi, kemudian ada gangguan profil lipid atau lemak darah, ya karena biasanya contohnya apa tadi yang Kak Fitri sebutkan tadi, pasti pakai minyak tadi ya, makan makanan tadi, Iya, betul. telur, maklor, ya Maklor, kan? betul. Nah, itu kan dimasak pakai minyak, terus kita umami berlebihan, udah gulanya berlebihan, lemaknya berlebihan, jadi nantinya ada resiko akan timbul gangguan profil lipid atau gangguan lemak darah, contohnya kolesterol LDL, triglycerida, seperti itu. Kemudian juga peningkatan gula darah. Nah, jadi peningkatan gula darah mungkin awalnya belum diabetes, jadi gula darahnya masih baru meningkat aja nih, belum jatuh ke diabetes. Tapi lama-kelamaan kondisi ini terus-terusan kita nggak kontrol, maka akan menjadi diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau sudah diabetes mellitus tipe 2, agak susah nih, tidak ada kata sembuh, tapi bisa terkontrol gitu. Jadi Iya, tetap harus jaga makan, kalau perlu dengan medikamentosa atau obat-obatan bisa dibantu dengan obat-obatan, tapi yang utama adalah dari pola makan sama pola aktivitas. Itu. Jadi sampai mungkin kalau sekarang itu bisa dibilang, oke ini rasanya enaknya cuma sampai lidah gitu ya, tapi kita Iya. harus pikirkan nih dampak jangka panjangnya Iya, seperti betul. apa gitu. Oke. Seperti itu. Oke, ini kan kalau kita lihat pola makan anak muda sekarang lebih mementingkan lidah ya, Betul. tapi nggak memikirkan kandungan gizinya seperti itu. Nah, menurut dokter, apakah dampaknya nanti di masa depan nih buat para generasi muda saat ini yang makan cuman mikirin rasa sama tampilan? Nah, apakah juga nantinya ada risiko kanker dan segala macam, biar meningkatkan kesadaran nih buat anak-anak muda sekarang? Oke, kalau dampak di masa depan, mungkin gejala-gejala yang umum aja timbul ya. Kalau misalnya apa sih yang menjadi alarm kalau kita nih udah kelebihan zat-zat tambahan gitu ya. Yang pertama sering pusing, sering nyeri kepala, sering mual, sehingga kalau kita terganggu dengan rasa nyeri kepala, sering mual, produktivitasnya jadi Terganggu ya? kan ya, nggak bisa Iya, iya. seoptimal kalau kita dalam kondisi fit yang optimal gitu kan. Nah, untuk risiko dampak di masa depan selain yang tadi saya sebutkan dari sindrom metabolik, mulai dari masalah hipertensi, kemudian peningkatan lemak darah, nanti bisa menimbulkan plak di pembuluh darah. Kalau misalnya plaknya lepas, nyangkut di otak jadi stroke, nyangkut di jantung jadi serangan jantung, seperti itu. Ini kalau bicara yang bahaya-bahayanya banget nih gitu. Nah, kemudian tadi diabetes mellitus gitu ya, Iya. mungkin di usia-usia muda nggak terlalu terasa karena metabolismenya Masih bagus, iya, iya. aktivitas masih belum terganggu. Tapi coba nanti di usia 25 tahun ke atas, 40 ke atas, di mana metabolisme sudah menurun, masa otot sudah menurun gitu ya. Nah, nanti baru tuh terasa. Jadi apa yang
memang apa yang kita konsumsi di hari ini akan menjadi investasi kita untuk di mungkin 10 sampai 20 tahun ke depan gitu. Kalau untuk Nah, mengenai makanya. risiko kanker sendiri, Mm-mm. ya Kak, jadi kalau untuk risiko kanker sendiri sebenarnya teori kanker itu adalah salah satunya adalah ada penyebab atau gen yang memang ada di dalam tubuh seseorang yang dia bisa muncul kanker. Nah, tapi harus ada faktor predisposisinya atau faktor pemicunya. Nah, Iya. dari beberapa penelitian, salah satu yang menjadi pemicu adalah contohnya yang berpengawet, bahan-bahan berpengawet, gitu. Oh, di situ keterkaitannya Iya, iya. ya. Ya, karena kan biasanya makan-makan itu biasanya ya apalagi yang instan-instan kan ada pengawetnya. Tapi kembali lagi faktor resiko ini bisa rendah, bisa tinggi. Kapan rendah? Kalau kita konsumsi. Kapan resiko akan menjadi tinggi saat kita konsumsinya tadi berlebihan. Berlebihan, betul. Iya. Sebenarnya fenomena makanan berperasa ini, Bu Dokter, misal kayak yang pakai mecin, terus juga minuman yang tinggi gula kan banyak banget sekarang yang dijual di pinggir Boba-boba. jalan, boba-boba seperti itu. Sebenarnya ini fenomena yang baru atau yang sudah lama sih, Bu Dokter? Jadi sebenarnya makanan-makanan mecin, manis dan berwarna dari zaman dulu juga sudah ada ya. Iya, iya. Tapi kalau sekarang kenapa lebih happening kayaknya? Karena Oh. pilihannya udah makin banyak. Lebih banyak, Dan betul. promonya di ini ya, Medsos di ya. medsos gila-gilaan. Nah, tambah lagi ini kan kreativitas ya, kreativitas menciptakan kuliner jenis baru, gitu. Iya, 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 iya. Jadi ya, seperti itu. Jadi apa namanya fenomena ini tuh dari dulu juga ada gitu kan. Maksudnya kan makanan instan. Saya sebagai milenial dulu juga makan instan kok waktu kecil Iya, saya sama. ketemu gitu. Iya, Terus iya, juga, iya. Tapi Maklor baru makanan- sekarang sih kayaknya. Maklor baru ya, maklor cilor gitu. Iya, oh iya itu inovasi baru. Nah kemudian makanan minuman-minuman nih yang boba. Oh, ini yang Nah banyak itu banget. tuh, Dulu betul, betul. mungkin lebih ke kalau generasi dulu mungkin kayak lebih ke es limun gitu-gitu ya. Nah, iya, Sekarang kan betul. boba. Wah, Nah, sekarang banyak iya. banget modelnya. Kopi-kopian ya. Heeh, heeh. Sejuta Iya, jadi apalah. Kopi banyak banget modelannya sekarang. Ada yang aren, ada yang apalagi apa. ada gitu. yang pakai, nah tuh. Maca. Maca. Yang tahu nih berarti sering Kita adalah pengkonsumsi. Pengkonsumsinya ya. Nah, nggak dokter kalau apa-apa, tapi kan yang penting tidak berlebihan. oh, yang penting tidak betul. berlebihan. Masih Nah, bisa lah ya. gimana cara mengimbangi nih kebiasaan-kebiasaan kita mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti tadi tuh ya kan, agar kita tuh tetap punya asupan yang baik juga untuk tubuh kita seperti itu. Oke, bahasa mengimbangi ini kita perlu luruskan persepsi dulu nih bahwa pencegahan itu lebih baik gitu ya. Jadi bukan berarti gini, dok makanan apa atau obat apa yang saya bisa konsumsi sehingga saya bisa bebas makan makanan yang Tahu aja dokter. Iya, jajanan maksudnya ke situ tadi ya? tuh, gitu ya. Iya, iya. Ya nggak ada, tetap pencegahan yang utama. Artinya pencegahannya adalah kita batasi dulu konsumsinya gitu. Sekarang apa sih yang bikin konsumsi berlebihan? Mungkin rasa lapar, rasa tadi, Iya. rasa umami tadi, rasa craving yang pengen Muncul makan terus tuh durian. kepengen. Iya benar. Pengen beli ini, pengen beli itu gitu kan. Jadi mengimbanginya gimana? Nah, jadi supaya makanan-makanan tadi kita konsumsi dalam kondisi terbatas gitu ya, dalam jumlah terbatas, yang lebihnya contohnya, oh rasanya saya pengen ngemil terus, lapar terus, coba banyakin dulu minum air putihnya, mungkin minumnya kurang. Jadi sebenarnya rasa lapar palsu yang sebenarnya dari kurang cairan. Tuh yang Iya, pertama. iya. Lapar Terus palsu. yang kedua, iya, kadang kan kita tuh sebenarnya butuhnya tuh cairan, tapi kita cravingnya karena kebiasaan ngemil, dia pengen ngemil. Mikir langsung makanan. Benar, benar, benar. Coba dulu deh minum air putih tapi ya jangan nanti, oh ya dok saya coba minum boba 2 gelas ya. Pansan kenyang. Dok, ini kan Iya. Dok, ini kan belakangan ini muncul apa ya, atau fenomena, bukan fenomena sih sebenarnya, banyak masyarakat yang terkena kanker usus besar ya. Sebenarnya itu kan bisa jadi, kalau menurut Bu Dokter sendiri, pemicunya apa sih dok? Terus cara mencegahnya gimana dok? Apa juga karena makanan-makanan tadi Betul, ya? betul. Oke,
Untuk kanker usus besar sendiri, faktor predisposisinya atau faktor pemicunya banyak ya, tapi untuk banyak penelitian sampai saat ini sih untuk rata-rata hampir semua kanker itu adalah pemicunya dari yang bisa menimbulkan peradangan atau polutan. Ya, mohon izin nih, mungkin apa namanya, kalau ada yang mengkonsumsi atau perokok gitu ya, dari rokok biasanya. Kanker usus besar itu biasanya rokok bisa jadi seringnya kanker itu. usus. Oh, berarti itu yang merokoknya, Bu Dokter? Ya, jadi faktor rokok itu bisa predisposisi terhadap cancer gitu ya. Maksud saya nggak spesifik untuk kanker usus besar gitu. Enggak, gitu. Tapi ya salah satu predisposisi yang paling sering gitu. Dan itu sudah banyak peringatannya ya di mana-mana. Gitu. Untuk penelitiannya sendiri juga dari berpuluh-puluh tahun yang lalu juga sudah ada gitu. Jadi ya salah satu yang harus dihindari itu. Kemudian kalau misalnya terjadi perlukaan terlalu sering di usus besarnya, perlukaannya karena apa? Nah, kalau perlukaan tadi bisa karena dari makanan-makanan. Jadi khususnya lecet terus-terusan sehingga badan menangkap sinyal, oh ini harus diperbaiki. Nah, terjadi tapi si badan ini punya gen yang punya gen istilahnya quote-unquote bakat kanker gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya terjadi yang tadinya tujuannya bagus untuk memperbaiki yang lecet-lecet yang luka-luka, pada akhirnya jadi overgrowth. Bisa seperti itu. Sebenarnya teori-teori kanker itu ada banyak sekali. Nah, yang bisa kita lakukan untuk pencegahannya adalah tadi pola hidup sehat. Pola hidup sehat tuh nggak hanya dari makanan, tapi juga hindari rokok dan asap rokok, termasuk kalau olahraga second hand dan third hand. Ya, kemudian yang ketiga juga olahraga, aktivitas fisik. Apalagi kalau misalnya banyak teman-teman audiens nih yang kerja kantoran, office worker gitu ya, biasanya kan cenderung banyak duduk depan komputer, depan layar gitu. Kena AC. Kedinginan. Nah, boleh deh setiap misalnya 20 menit stretching sambil jalan atau naik turun tangga gitu. Misal dalam seminggu tetapkan misalnya 2 hari yang nggak pakai lift, tapi untuk ketinggian tertentu ya, maksudnya kalau lantai 12 ya jangan jangkau juga ya. Gitu. Jadi kalau saya usahakan sebisa mungkin aktivitas fisik. Kalau saya betul. Kalau saya stretchingnya paling setiap setengah jam ke kamar mandi biasanya. Kamar mandinya yang di lantai 1. Kan lantai 1 jauh banget gitu ya. Oh, berarti 20 menit sekali kita harus keluar jalan-jalan. Bisa belak sama aja. Sama aja. Wajah bohong dong ya. Idealnya nggak bisa ideal gimana dok? Kedua ideal, misalnya pas lagi jam istirahat, sediakan waktu 5-10 menit deh untuk olahraga ringan. Kan kalau sekarang kita udah banyak ya di YouTube atau di media sosial tentang olahraga ringan yang bisa kita lakukan di meja kerja aja. Yang penting badannya gerak. Betul, nah, ini ada pertanyaan dari YouTube nih, apakah minum air putih banyak membantu setelah makan makanan kurang baik? Nah, ini tetap nih pengen makan yang enak tapi air putih yang banyak ya, bisa mentolerir. Bisa menetralisir nggak tuh? Tetap ya. Tetap kan pengennya makan gimana cara menetralisir. Jadi apakah minum air putih yang banyak membantu? Sebenarnya iya membantu. Jadi contohnya gini, kita makan yang terlalu asin atau banyak mecin gitu ya. Nah itu kan memperberat kerja ginjal. Jadi di metabolisme itu di ginjal. Jadi kalau yang asin-asin natrium itu di metabolisme di ginjal, kalau yang bahan-bahan pengawet itu di metabolismenya, atau kalau teman-teman dulu pernah dengar dinetralisirnya itu di hati atau lever gitu. Nah, jadi untuk air putih ini juga bisa membantu ya. Tapi tetap kita itu semangatnya ini adalah pencegahan dulu. Betul. Konsumsinya, iya gitu. Karena kan kita nggak bisa ngukur, oh saya minum atau makan gula atau garam sekian, saya minum sekian, pakai rumus matematika kemudian pasti keluar semuanya, nggak bisa gitu, masing-masing gitu kan, kita nggak tahu berapa yang keluar, berapa yang tersimpan. Tapi apakah air putih bisa membantu? Bisa, dan justru disarankan sekali. Jadi kalau misalnya habis makan, terutama habis makan yang gurih-gurih, maka minum air putih gitu. Jadi kalau misalnya makan gurih, berlemak, berminyak, minumnya manis tinggi, itu organ-organ di tubuh kalau bisa ngomong, kak, udah kak, ampun kak, tolong kak, gitu. Iya. Oke. Dok, kira-kira ada ini nggak sih dok? Misal apa yang harus dilakukan oleh orang tua dok agar si anak
mau makanan yang bergizi, karena kan dengan fenomena Iya, sekarang karena tuh kebiasaan dari kecil ya. betul, karena kan dibiarin. fenomena sekarang ya banyak anak yang nggak mengkonsumsi makanan bergizi karena ya sering makan Dibolehin, jajanan di luar, dibolehin. biar nggak nangis, Betul. jajan seblaknya kan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan orang tua nih dok agar dia membiasakan agar si anak bawa makanan yang bergizi gitu dok? Oke, kalau pada anak dan remaja pola makan itu terbentuk di awal pasti makan di rumah ya. Jadi Ya, betul. sekeluarga juga harus dengan pola makan dan pola hidup yang sehat. Jadi jangan nanti anaknya disuruh makan sayuran tapi ibunya masih makan Ibunya seblak. ya, Ibunya anaknya seblak. pengen dong gitu. Iya, makanya. Jadi anaknya dibeliin salad, dipotongin buah, tapi ya tadi ibunya pesan ini korma seblak misalnya boba. gitu. Ya, anaknya pengen nyobain dong. Betul, Jadi yang sama. pertama adalah ciptakan budaya yang bagus dulu, budaya makan. iya, iya. Jadi di rumah biasakan dulu semuanya juga makan makanan yang bergizi, yang Bergizi. tadi idealnya adalah dari raw food gitu. Tapi kalau nggak bisa ideal ya kedua ideal raw foodnya lebih banyak daripada makanan yang processed food. Kemudian ada hal-hal yang kita nggak bisa sebagai orang tua itu nggak bisa kontrol. Contohnya pada saat anak di sekolah atau pada saat anak misalnya main sore minta jajan gitu kan. Nah anak ini atau anak dan remaja jajan apa waktu di sekolah atau waktu tidak sama orang tuanya, itu kan kita kurang bisa kontrol. Paling kita cuma bisa edukasi, kasih pengertian ke anak. Kamu nanti kalau jajan sebaiknya pilih yang ini ya, pilih yang ini. Jadi kita arahkan. Tapi kan kita nggak tahu nih, misalnya kepengen nih lihat temennya jajan apa gitu kan. Nah yang bisa kita lakukan apa? Selama sama orang tua maka sudah tidak ada lagi makanan-makanan yang tinggi garam dan tinggi gula. Jadi pada saat di rumah kita sediakannya sebagai orang tua itu sediakannya yang benar-benar ya minuman manis boleh sesekali gitu ya, misalnya yang dibuat sendiri kayak misalnya teh manis dengan gulanya sedikit. Nah ini juga kalau dari Permenkes nomor 30 tahun 2013 dari Kementerian Kesehatan berapa sih maksimal gula yang bisa dikonsumsi, yang boleh dikonsumsi itu ternyata hanya 4 sendok makan. 4 sendok makan sehari? per hari. 4 sendok makan sehari. Oh, sehari. Nah, kita nggak tahu nih udah takarannya udah berapa Nah, sendok itu makan dia. Kalau nasi, yang nasi bisa dikonsumsi di luar. Nasi satu piring berapa tuh dok? Nasi satu piring berapa sendok Kalau gula? untuk Beda ya? Kalau untuk karbohidrat itu untuk per hari, untuk sekali makan kurang lebih 150 gram. Ya. Kalau untuk tadi ya garam nih yang paling karena sekarang ini kan mungkin kalau teman-teman sering lihat fenomenanya banyak anak kecil atau remaja yang masih muda kok udah gangguan ginjal sampai itu Sampai dia. kena dari gennya juga. Betul, Nah, betul. ternyata untuk anjuran dari Kementerian Kesehatan itu per hari itu hanya 1 sendok teh garam loh teman-teman. Oh, ya ampun. Makanan kita banyak banget garamnya. Nah, itu tadi jadi bagaimana orang tua bisa apa ya istilahnya Mengukur melindungi ya? anaknya dari pola makan, mengukur gitu. Ya paling kalau untuk di luaran kita hanya bisa kasih edukasi ya, maksudnya menanamkan bahwa kalau jajan lebih baik pilih misalnya kalau ada pilihan di sekolah ada pilihan gorengan sama buah ya lebih baik kamu pilih Buah. Kalau misalnya gorengan atau kayak cilor maklor tadi ya udah nggak usah beli banyak-banyak seperti itu. Makanya ada MBG kali ya, Nah, jangan jajan betul, sembarangan. betul. Jadi jadi di rumah makan sehat, di sekolah juga sehat juga, benar. Kayak program pemerintah. Betul, mungkin tujuannya biar nggak jajan sembarangan. Nah ini ada pertanyaan dari YouTube dari siapa nih? Suju. Di kantor banyak tukang kopi, saya hampir beli setiap hari, apakah bahaya dan idealnya berapa? Nah terus ada lagi pertanyaan kedua, saya sering makan seblak level 13, belakangan ngerasa perih. Kenapa katanya dong? Aduh level 13, Level 13 kayak gimana kayak tuh? level 2 aja udah nggak sanggup. Bener. Ini gimana nih gara-gara levelnya? 13 mana? Oke, pertanyaan pertama dulu masalah kopi nih. Jadi kalau kita bicara ideal banget adalah berapa sih konsumsi kopi yang baik gitu ya. Konsumsi kopi yang baik adalah hanya 1 cangkir sehari, sekali sehari, tanpa gula, tanpa creamer. Oh ya ampun. Tanpa gula, Nggak pahit dong. Iya, makanya kopi pahit berarti ya. Itu yang ideal ya, Ya, Dok ya? itu idealnya itu yang buat karena kafein itu kan juga ada manfaatnya gitu dia jadi istilahnya bisa
ada beberapa penelitian tuh bisa lebih menyehatkan kerja jantung. Tapi tadi ya, tanpa creamer, tanpa gula. Kalau creamer itu bisa naikin kolesterol, gulanya tadi naikin gula darah gitu. Mungkin kalau masih muda, Mas Bur nih 3 kali sehari. selnya insulinnya masih oke nih untuk Iya, mengolah iya. gula darah. Tapi nanti seiring bertambah usia digempur terus-terusan lama-lama pankreasnya capek, insulinnya jadi menurun, jadilah diabetes mellitus. Selnya sudah tidak sensitif lagi terhadap insulin gitu ya, Iya, iya, sehingga iya. ya jadinya gula darahnya beredar deh Kak di pecah. Jadi gitu ya. diabetes Betul. Jadi oke zoners, idealnya kopi itu secangkir sehari tanpa gula, Tanpa gula, tanpa creamer. tuh. Di Jadi highlight coba, Pure diingat-ingat. pure gula lah. Pure kopi. Pure kopi berarti ya. Oke, lanjut Kopi. dok. Pertanyaan yang kedua tuh, yang seblak level Seblak 13. level 13. satu lagi izin untuk masalah kopi. Oh, Dia iya, bikin lanjut, dengan ini ya, bikin asam urat. Jadi Oh. hiperuricemia. Nah, siapa nih yang udah mulai kerasa persendiannya nyeri-nyeri gitu ya. Nah, coba Mbak Fitri deh gimana, cek masih asam aman? urat. Enggak, aku kan Masih nggak oh nggak ngopi ya, alhamdulillah. Asam lambung soalnya. Terus Gimana Tapi dok? itu salah satu ya, asam urat bisa Oke. disebabkan banyak hal. Salah satunya bisa faktor pencetus atau predisposisinya itu adalah dari konsumsi kopi berlebihan. Nah kemudian tadi, tapi saya doyan dok, gimana dong gitu ya. Ya tadi cara mengcounternya, walaupun kita semangatnya adalah pencegahan, membatasi, tapi kalau memang sudah minum gitu ya, tambahkan dengan air putih. Jadi banyakin dengan air putih. banyakin air putih. Iya, diimbangi dengan Sehingga air putih. Ya, diimbangi dengan air putih. Tapi kembali lagi, ini bukan yang ideal. Idealnya tetap Iya. pembatasan Idealnya tetap konsumsi. satu cangkir Iya. sehari, Satu cangkir tanpa sehari. gula, tanpa creamer. Gimana dah tuh? Yang udah biasa. Lanjut. Lanjut ya ke yang Ya. tadi level 13. Level 13 ya ampun. Itu mah kebangetan ya. Ya, jadi apa sih yang terjadi pada tubuh kita saat kita makan makanan yang sangat pedas? Jadi cabai atau pedas itu ada namanya capsaicin ya istilahnya. Nah dia itu pertama mulai masuk ke mulut, lidah bereaksi terhadap rasa pedas itu. Hati-hati kalau misalnya nanti bertahun-tahun kebiasaan seperti itu, papil lidahnya itu yang Kebal. bisa kita merasakan rasa, nanti jadi kayak gaal. Oh, Hati-hati, jadi nanti ada gangguan rasa nantinya di masa depan. oh kayak ini ya Kemudian yang benar-benar. kedua, Mati rasa gitu. masuk ke tenggorokan. Masuk ke tenggorokan nih, dia bisa menyebabkan edema atau pembengkakan. Oh. Di epiglottis. Nah, apalagi habis makan pedas, panas, langsung ditimpa sama es misalnya gitu. Wah, iya. ampun. Bisa Es jadi teh gitu. peradangan. Ya, kemudian peradangan masuk lagi, turun lagi ke bawah, bisa melukai saluran cerna dan terutama melukai lambung. Jadi kalau sudah melukai lambung, maka lambungnya lecet. Nanti kalau kita makan sedikit perih, kembung seperti itu. Nah kalau misalnya udah lecet, jadi lambung itu kan ibaratnya kayak apa ya? Kayak mangkok deh, ada lapisannya. Nah awal-awal nih, karena masih muda, masih gaspol, dia terasa karena masih terkikisnya dikit-dikit gitu. Iya, iya, Lama-lama kikisan ini akan menimbulkan perdarahan. Nah, ini yang akan jadi suatu kondisi gawat darurat kalau sudah perdarahan saluran cerna. Jadi untuk yang tadi level 13, ya bertobatlah. Gitu ya, jadi kurangin ya, maksudnya kalau suka banget level 13, mungkin kalau bisa sih idealnya langsung di stop aja, karena kan kemarin-kemarin udah gitu ya, misalnya udah pernah ngerasa nih level 13, ya udahlah ya, udah cukup kan. Jangan naik lagi jadi level Ya, 15 ya. ma- Masuk rumah sakit. Nanti gara-gara lambungnya udah agak beneran nih, gue. nambah level lagi ke level 15 gitu kan. Bu dokter, sekarang kan juga banyak juga anak yang terkena stunting ya. Ini bisa karena pola konsumsi orang tua nggak sih dok? Misalnya pada saat makan, hamil ya. maksudnya saat lagi hamil dia suka makan mie instan atau makanan yang bermecin gitu. Gimana dok? Pengaruh nggak? Dok? Pengaruhnya dok? Ada pengaruhnya nggak dok? Oke, kalau ditanya ada pengaruhnya, ya pasti tumbuh kembang anak itu kan sejak dari dalam kandungan ya, dari hari pertama kehidupan istilahnya. Iya. Nah, tapi kalau kita bicara stunting, ini banyak faktor. Mungkin kita harus ada sesi tersendiri dengan yang lebih ahli, mungkin dengan spesialis anak gitu ya, untuk membahas stunting. Tapi kalau pertanyaannya, apakah stunting bisa, salah satu pemicunya adalah nutrisi atau gizi pada saat
sedang dalam kandungan ibunya ya pasti akan ada Iya. pengaruhnya. Seperti itu. Dan kan jadi gini, jadi janin itu dalam tubuh itu bisa ada dua mode. Apakah dia berkembang atau dia bertahan. Nah, kalau kita kandungannya sehat, aman, dijaga, kemudian makanannya bergizi, ibunya happy gitu ya, maka janin ini akan punya space untuk dia berkembang. Jadi bagus, perkembangannya semua bagus. Kemudian kalau misalnya ada satu kasus misalnya, oh ini sejak dalam kandungan misalnya terpapar asap rokok, second hand smoker lah misalnya ibunya gitu ya, kemudian makanannya juga nggak benar, banyak makan yang tadi proses food sama ultra proses food, kemudian banyak berpengawet gitu ya. Apakah bisa berkembang? Bisa, tapi berkembangnya mungkin nggak sebagus yang tadi punya space untuk berkembang karena si janin ini akan dia juga butuh untuk bertahan. Iya. Iya, jadi kayak yang satu berkembang nggak ada istilahnya nggak ada gangguan gitu ya, Iya, yang satunya karena ada gangguan maka dia ada fase bertahannya, tetap berkembang tapi karena ada fase bertahan nggak bisa semaksimal yang tadi yang fase berkembang. Jadi semuanya itu memang mungkin kalau misalnya ada orang, oh tapi saya kemarin makannya nggak benar karena craving, anaknya baik-baik aja. Ya memang yang kita bicara adalah faktor risiko. Nah, faktor risiko bisa faktor meningkat risiko. kalau iya, gitu. Jadi faktor risiko bisa meningkat kalau tadi banyak istilahnya banyak banyak gangguan atau polutan yang terkena sehingga selama pertumbuhannya itu dia nggak bisa maksimal karena dia banyak fase bertahannya daripada berkembang. Kasian banget ya. Ya ampun. Oke, nah ini menarik sekali ya, tapi ini karena waktu kita sudah mepet, mungkin terakhir nih dok, kasih dong pesan-pesan yang paling kena nih buat anak-anak muda yang sekarang pola makannya tidak dipikirkan, makan seenaknya, minum seenaknya karena merasa masih sehat, Masih sehat, betul. tapi tidak memikirkan dampak Ke depan ya? ke depannya ketika metabolismenya sudah melemah. Menurun. Silakan dokter. Kayak pesannya apa ya, mungkin singkat aja. Apa yang kita makan hari ini adalah investasi kesehatan untuk di masa depan. Oke, itu Iya, bisa betul. bisa jadi masukan yang kuat ya Nah, buat anak-anak betul. zaman sekarang. Buat kita juga Buat kita ya. juga sih. Buat kita juga Baru ya. mikir mau beli maklum. Oke, dokter, terima kasih Terima atas kasih banyak, Bu waktunya Dokter. dan juga banyak sekali manfaat dari apa tadi masukan-masukan dokter Betul, banyak buat banget. kita juga Buat ya kita dan juga. Okezoner semua. Terima kasih banyak dokter. Selamat beraktivitas Dengan senang kembali. hati, Kakak. Ya, terima kasih Bu thank Dokter. you. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah. Semua bisa kuliah. Kuliah di UT, fleksibel, penuh kemudahan.